Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet di sana nggak usah bikin ribut. Istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Benar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa teman-temannya dari seorang Pak Fahri Hamzah ya, terkait mekanisme Pak Jokowi dalam pengambilan keputusan-keputusannya yang dianggap nyeleneh gitu ya, nyeleneh gitu ya, oleh sebagian orang yang tidak disadari oleh rakyat itu sendiri gitu ya. Nah, di sini mari kita ulas bersama-sama pemirsa, di mana kita ketahui bahwa kalau gubernur itu adalah alat penyambung lidah dari pemerintah pusat untuk rakyat gitu ya. Jadi ya gubernur itu memang di bawah naungan pemerintah pusat gitu. Seharusnya dia nyambung sinkron gitu karena satu arahan gitu, satu komando gitu. Tetapi tidak jarang juga pemirsa, teman-teman, bahwa gubernur yang seharusnya itu menjadi alat penyambung lidah pemerintah untuk rakyat malah menjadi duri untuk pemerintah pusat. Nah, kenapa ya? Karena gubernur itu adalah jabatan yang sangat-sangat populer ya. Bahkan jabatan yang sering disorot oleh media gitu, sehingga jabatan gubernur tak jarang dijadikan panggung untuk menaikkan popularitas gitu ya. Contoh kayak Pak Jokowi dulunya yang jadi gubernur DKI Jakarta dan akhirnya bisa melonjak menjadi masuk ke capres gitu kan, calon presiden gitu ya, karena dilihat jejak sepak terjangnya gitu ya, jejak rekamnya itu dilihat dari situ, dari wali kota terus naik ke gubernur gitu ya, gitu teman-teman. Dan jadi gubernur itu ataupun wali kota itu emang agak susah gitu daripada jadi DPR gitu. Kalau DPR itu kan taruh aja posisinya di mana partai tersebut banyak ini pendukungnya ataupun banyak supportnya, ya tinggal di situ aja gitu. Tapi kalau untuk pemilihan pilkada gitu kan, itu kan semua menyebar gitu teman-teman ya, semua menyebar. Maka dari itu muncul kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang sampai saat ini rakyat sendiri tidak menyadari gitu bahwa inilah yang terbaik untuk rakyat dari seorang Pak Jokowi ya. Kenapa para elit hari ini selalu menyerang Pak Jokowi? Karena itulah gitu, para elit tidak lagi bisa memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya gitu teman-teman ya. Oke, daripada kalian biar tidak penasaran terkait kebijakan apa saja dari Jokowi yang sampai segitunya dibenci para elit gitu ya kepada Pak Jokowi gitu, mari kita simak dulu video berikut ini. Saya bilang ini sumber keributan. Saya tahu karena ini bau politiknya tinggi. Gitu loh. Ya kayak misalnya Pilgub DKI. Bisa nggak kita hindari Pilgub DKI itu adalah tangga menjadi Pilpres? Saya ngusulkan perpu kok. Itu saya bilang gitu. Nanti gimana, siapa yang bela? Saya berani bela ini barang. Saya bilang, kita ini warga Jakarta, kita tahu Jakarta ini nggak urus karena terlalu lebar. Bang. Karena apa? Wali kotanya nggak dipilih rakyat. Ya, suruh wali kotanya pilih rakyat, Jakarta ini jadi baik. Ya ini kan saya tahu nih partai-partai lagi masang calon untuk 2029 gitu loh. Tangganya itu gubernur. Indonesia itu emang visioner. Oh iya, karena memang
Presiden 2024 yang belum akan dilantik, mendapat dipikir. privilege untuk menjadi orang populer dengan sistem kita sekarang tuh hanya gubernur. Gubernur itu dapat privilege jadi orang populer karena dia kerja cuma gunting pita, ya kan? Meresmikan ini. Sonok mau muncul itu. di TV setiap hari, ini segala macam. Ya kayak Jakarta nanti itu kalau di kepala gubernurnya itu gua mau nyapres, nggak fokus bos. Pasti dia mulai tantang-tantang nih presiden. Kalau presiden popularitasnya tinggi, dia berharap jadi wakil. Maka dia tempel presiden. Mumpung itu baik bagi rakyat. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini orang turun surveinya nih, gua aja yang jadi presiden, ngejar sendiri dia. Action. Nantang-nantang. Lo kan yang jadi korban rakyat. Gak keurus. Nggak keurus. Ini kayak Jakarta, banjirnya nggak beres. Ya kan, kemacetan nggak beres, polusi udara berantakan, sampah di mana-mana nggak ada yang urus. Ya kan? Kota paling polusi paling tinggi di dunia. Nggak keurus, bos. Makanya serahkan ini aja ke wali kota, suruh wali kotanya pilih sama rakyat, supaya pelayanan publik wali kotanya dikontrol sama rakyat. Ini wali kotanya nggak berani ngambil inisiatif karena bosnya gubernur. Ya. Gubernur lagi berpolitik melawan pemerintah pusat, wali kotanya juga begitu. Ikut-ikutan Nggak kan? ada yang ngurus ini rakyat. Rakyat sih mungkin yang umum mengatakan dalam hatinya iya juga ya. Tapi kalau yang udah ingin berpolitik bersama gubernur kan lain pendapatnya. Ya. Dan itu semua ada di Jakarta. Elit ada di Jakarta, diplomat asing ada di Jakarta, uang ada di Jakarta. Apa nggak repot Jakarta? Media ada di Jakarta. Media ada di Jakarta. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut sih. Loh, Pak Fahri kan nanti ikut juga tuh. Iya, nggak tahu lah, kita ikut aja. Lah iya. Nggak apa-apa, bos, lebih bagus. Lah iya. Di sini terlalu banyak, terlalu padat, bos. Ya, Kong ya. kali kong. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini Oh, kan jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya Artinya dilokalisasi lah pejabat itu. kita mulai, bos. Ya kan? Kita nggak pernah bikin ibu kota sejak kemerdekaan. Kita nggak pernah bikin kantor pemerintah. Itu DPR itu bukan kantor pemerintah, itu kantor Konevo. Ya kan? Niatnya itu bukan untuk DPR. Itu istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Bener juga itu. Ya kan? Istana Bogor itu Butenzorg itu kan juga berbau kolonial, memang. Gitu. Nah yang gini-gini ini udahlah ya, kita mulai satu yang baru. Saya tuh pengen ngajaknya mikirnya tuh agak jernih gitu loh, biar kita itu ngelihat ada kepentingan besar di belakangnya gitu. Jangan cuman kita terobsesi. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja. Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa Di Sandera. lah ya itu kan muncul. Ya. Bukan nggak dapet tiket, Bang, dia bilang. Nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Makanya sudah dijawab. Biasanya Karena dia itu. kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya PT. nggak mau disewa. Oh, Udah itu masalahnya kok. Oh jegal-jegal As well apa. as that gitu. Iya. Enggak, padahal, nah ini mesti dikelirkan. Padahal publik, terutama pendukung Anies ya, sempat berharap, dengan putusan MK 60 ini, Kartunya hidup lagi. kartunya hidup lagi. Ada kesempatan PD Perjuangan yang tadinya nggak bisa majuin sendiri di DKI, bisa muncullah itu. Meskipun kita tahu lah ya, mana mungkin itu secara ideologi Ya. PD Perjuangan. Tapi kemudian kan itu menghidupkan dan digoreng, direspon. Seolah-olah putusan MK ini memang menggagalkan, merusak pesta dari sebagian orang yang sudah mengatur sebagai nominator gitu. Ya, sekarang kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK kok bisa keluar? Yang sebenarnya memberi jalan kepada dia. Gitu. Nah ini makanya cara berpikir konspirasi teori dan sebagainya udah nggak bener gitu loh. Jadi mendingan kita baca sistemnya. Oke. Ini ada masalah dalam sistem dan Anda harus tahu
kalau Anda tarung dengan sistem seperti ini, Anda suatu hari jadi korban. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun yang lalu kok. Makanya saya begitu kita berantem dengan teman-teman di PKS, saya ingin memperbaiki partai ini, tapi menurut mereka ya cara saya dianggap nggak baik gitu kan, dianggap nanti akan ngerusak partai, saya dipecat kan. Ya udah kita bikin partai. Ya kan kita memikirkan kembali. Toh juga akhirnya ketemu juga di rumah yang sama namanya Kim kan. Bukan soal ketemunya, itu kan jangka pendek Iya, ya. Tapi bahwa kita tahu yang namanya demokrasi itu partai politik. Ya, ya. Dan dengan ini kita berjuang bahwa belum masuk kualifikasi di pusat. Itu ya namanya soal juga perjalanan kan. Iya, perjalanan. Pak Prabowo aja Berapa kali ya? 5 kali tarung Baru masuk. termasuk waktu konvensi Partai Golkar, baru yang kelima menang. Ya. Masa kita baru sekali udah KO. Jalan aja terus, ya kan? Artinya Bang Fahri mau mengatakan terkait yang menimpa Anies Baswedan, nasib politiknya gagal di Pilpres, gagal di Pilkada DKI, batal di Jabar gitu kan. Sampai akhirnya PD Perjuangan dan semuanya mengatakan, dan yang keluar ini kan publik kan, kasus ada informasi media dan sebagainya. Menurut Bang Fahri sederhana kok itu. Dia nggak punya PT. Iya, nggak punya PT. Nggak bisa ikut tender. Nggak bisa ikut tender. Ya minimal bikin CV Dan lah. sudah dijawab kan. CV dulu. Loh. Minimal bikin Itu CV. ormas. Itu mungkin kalau pakai Ini dalam kayak kayak kita nih di Gelora kan. Lah, ya. Ya kan sekarang udah ada CV kecil tuh kan, udah bisa nyalon ya kan. Ya. Apa puluhan kader kita udah jadi bupati, calon bupati, wakil bupati, calon wakil gubernur dan sebagainya gitu. Ya memang begitu mulai hidup tuh mulai dari kecil-kecil dulu. Nah, baru berikutnya adalah ini kan putusan MK juga bisa dilihat, oh ada angin segar nih. Kalau dulu kan yang pejuang anti threshold itu kan masih ketemu tembok lah gitu kan. Karena ya oligarki mungkin, partai politik mungkin, ya yang disebut dengan barrier to entry lah untuk orang baru. Terutama untuk calon-calon ya presiden. Seolah-olah partai politik ini jadi aktor penentu nominasi. Itu kan sementara elit-elit mengatakan udahlah rakyat yang milih. Ya rakyat itu ketika sudah jadi penetapan. Karena dipilihkan. Tapi nah ke depannya mungkin nggak saya ngomong 5 tahun ke depan. Mungkin Kim dengan bangunan yang hasil suka tidak suka, ini kan juga hasil dari bangunan 10 tahun terakhir kan. Kalau di situ kita lihat masih ada tangan Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak kita mengubah itu untuk 2029? Saya koreksi terminologinya karena gini. Bu Mega berkali-kali mengatakan nggak ada koalisi dalam presidensialisme, itu benar. Cuman beliau tidak ada koalisi. Nggak ada koalisi dalam. Memang itu benar. Sekarang cari satu pasal pun di dalam seluruh undang-undang kita dan konstitusi kata koalisi itu tidak ada. Artinya sebenarnya itu terminologi oleh sistem ini tidak dikenal. Karena kalau satu terminologi dikenal, dia masuk ke dalam undang-undang. Tidak ada di kita. Nah, ada gabungan partai politik. Gabungan partai politik dalam konsep kita itu cuman untuk tiket. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa mendramatisasi seolah-olah ada yang namanya koalisi. Harus kompak kerjasama, nggak ada. Harus apalagi permanen. Begitu presiden kita terpilih, bos kita cuman presiden. Yang lain ini tidak relevan. Mau koalisi, mau apa, nggak relevan. Yang relevan tuh 2, karena dipilih rakyat. Presiden yang dipilih rakyat dan anggota DPR yang dipilih rakyat. Cuman itu yang main. Yang lain-lain ini nggak usah belagu-belagu, sok mau ada kuasa, mau bergen, ya kan, ketua umum partai, nggak ada, ini omong kosong semua. Yang relevan itu cuman presiden karena dia dipilih rakyat dan anggota DPR karena dia dipilih rakyat. Yang satu disuruh menjalankan kekuasaan eksekutif, yang satu disuruh menjalankan legislatif atau oposisi terhadap eksekutif sebagai pengawas. Cuman itu, yang lain-lain ini nggak usah. Bahwa ada satu tokoh yang sangat powerful dan bisa mengganti ketua umum partai politik dari luar itu kan terjadi. Yaitu presidensialisme. Ada yang formal, ada yang informal. Saya selalu ingin presidensialisme yang formal. Tugas presiden diatur konstitusi, diatur undang-undang. Tugas kita itu jelas. Kalau partai politik tugasnya cuma ngader. Habis ngader nyiapkan gagasan. Pendidikan politik ya. Pendidikan politik, kaderisasi kita ini di dapur. Begitu orang sudah dipilih oleh rakyat, dia milik rakyat. Kalau dia terpilih di kamar legislatif, dia adalah milik rakyat di kamar legislatif. Kalau dia terpilih sebagai kepala daerah, sebagai presiden, dia milik rakyat dan memimpin kita di eksekutif. Ya sudah, kita ini mesti tahu diri yang begini-begini. Kalau kita, apalagi ini negara kesatuan, beda dengan federasi, ya kan?
Di negara kesatuan itu, presiden itu di kekuasaan eksekutif dia dapat semua. Presiden yang punya ini, yang lain ini cuma dikasih. Dibagi, ada yang bagi caranya suruh pilih rakyat. Itu tadi ya teman-teman videonya, dimana Bang Fahri Hamzah ini adalah mantan pengkritik keras Pak Jokowi dulunya, yang sudah sadar teman-teman ya, sudah sadar bahwa Pak Jokowi lah yang terbaik untuk memimpin republik ini gitu. Inilah orang yang mengakui, mengapresiasi kalau ada ada kebaikan, ada membantu rakyat, memang benar-benar tulus kerja untuk rakyat gitu ya. Jadi pemikiran yang kayak gini ya, kalau memang dia benar ya katakan dia benar, kalau dia memang benar untuk rakyat ya katakan untuk dia diapresiasi, wajib diapresiasi gitu. Bang Fahri ini kayaknya ya termasuk ke arah nasionalis lah menurut saya ya, karena dia lihat kebijakan-kebijakannya memang untuk rakyat gitu. Tidak wah tiap kebijakan ini salah, tiap kebijakan ini salah, padahal itu untuk rakyat gitu ya. Ya wajar lah para koruptor serang Pak Jokowi ya, satu langkah lagi dia akan musnah. Tunggu saja gitu ya. Itu teman-temannya. Oke, segitu dulu tentang video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton boleh tuliskan di kolom komentar apa pandangan kalian, apa masukan kalian. Kolom komentar saya buka lebar-lebar, karena kolom komentar ini sangat penting teman-teman. Saatnya teman-teman menuliskan pandangan kalian gitu ya. Pesan saya buat teman-teman, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.